Impact Kids. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Debbie di Impact Kids. Kok kayaknya ini gelap sekali ruangan ini ya? Kok melihatnya samar-samar gelap? Iya, lupa ternyata masih pakai kacamata hitam ya. Sebentar, coba ganti dulu ya. Nah, sudah lebih jelas. Apa kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa. Yes. Itu ya yang selalu kita semua harapkan. Nah, mungkin di antara adik-adik ada yang sedang sakit, atau juga mungkin adik-adik ada yang sedang sedih, atau mungkin juga ada yang khawatir. Apapun yang adik-adik rasakan, mari kita terus ya berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus yang memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberikan sukacitanya supaya kita bisa melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami sampai saat ini, dan bersyukur Tuhan saat kami Tuhan jagai sepanjang malam hingga pagi ini, Tuhan yang bangunkan kami, Tuhan yang memberi kesegaran, kekuatan yang baru. Biarlah Tuhan Yesus juga yang terus menyertai kami, memberikan hikmat kepada kami saat kami akan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kami mengerti dan kami bisa terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan doa permohonan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saat adik-adik pergi keluar biasanya seperti tadi Debbie ya, memakai kacamata hitam supaya bisa menahan dari sinar matahari, supaya tidak terlalu silau, supaya tetap bisa melihat jalanan, dan kita juga tetap merasa nyaman ya. Tapi tetap ya, kalau pakai kacamata hitam tidak seperti kalau kita tanpa kacamata, atau seperti Debbie pakai kacamata yang bening, lebih terlihat ya keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, dalam kehidupan kita juga mungkin ada hal-hal yang kita tidak mengerti, seperti kita tuh memakai kacamata yang hitam. Kita melihatnya agak buram atau samar-samar dan gak kelihatan, dan kita gak mengerti kenapa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin di hari-hari ini ada yang mengalami kedukaan karena mungkin dalam keluarga ada yang pulang ke rumah Bapa, baik itu mungkin yang sudah berumur, kakek atau nenek kita, atau mungkin juga ada papa atau mama kita, om atau tante kita, atau bahkan mungkin yang masih seumuran dengan kita, adik kita atau kakak kita. Siapapun juga bisa Tuhan panggil, dan kita nggak ngerti kenapa kok harus sepupu saya yang duluan pergi ke rumah Bapa, atau juga mungkin kakek nenek kita saat rasanya sehat-sehat, rasanya sedang ngobrol-ngobrol bersama, atau besoknya sudah Tuhan panggil. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, dan kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Kita mau baca ya dari firman Tuhan. Kita buka di Perjanjian Baru dari kitab 1 Korintus 13 ayat 12a. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Nah, dari ayat ini ya disebutkan bahwa kita melihat melalui cermin suatu gambaran yang samar-samar. Seperti kalau kita pakai kacamata hitam, walaupun terlihat tapi buram ya, samar-samar. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak mengerti kenapa ini harus terjadi. Kita sering kali bertanya, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Kenapa saya harus mengalami kesedihan? Kenapa saya harus mengalami kekecewaan? Kenapa saya harus menghadapi berbagai kesulitan? Dan masih banyak yang kita tanyakan kenapa. Tapi justru harusnya kita meminta untuk Tuhan yang menolong kita. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, kita minta, Tuhan Yesus tolong supaya saya bisa menghadapi masalah ini, saya bisa menghadapi kesedihan ini, karena Tuhan Yesus yang selalu ada buat saya.
Ya, karena Tuhan Yesus yang selalu ada buat adik-adik, buat IDB, seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan ya. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dikuburkan, dan Tuhan Yesus yang sudah bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita semua. Dan Tuhan Yesus yang naik ke surga mengirimkan Roh Kudusnya untuk menyertai adik-adik dan IDB sepanjang kehidupan kita. Jadi kalau ada hal yang kelihatan buruk yang terjadi kepada kita, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang akan memampukan kita supaya kita bisa melewati apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini. Karena pada waktunya nanti kita bisa memandang muka dengan muka ya. Kalau dari ayat ini kita bisa memandang Tuhan Yesus, kita bisa bertanya nanti, Tuhan Yesus, kenapa ini semua terjadi? Dan kita bisa mendapat jawabannya dari Tuhan. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan Yesus yang selalu baik dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin ada hal-hal yang kami tidak mengerti yang terjadi Tuhan, baik itu kesedihan, baik itu mungkin ada kekhawatiran akan hal-hal yang belum terjadi, atau ada kekecewaan Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Yesus yang selalu hadir menyertai kami, Tuhan Yesus yang selalu memimpin kami, Tuhan Yesus yang memberi penghiburan, kekuatan buat kami, hingga kami bisa yakin percaya bahwa Tuhan yang akan memberi kekuatan dan sukacita. Ampuni kami Tuhan kalau kami mau memakai kekuatan kami sendiri, tapi kami tahu bahwa kami tidak mampu. Kami hanya mampu kalau Tuhan Yesus yang beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu ya Impact Kids hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.